Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai menguraikan sebuah gaya menjadi dua buah gaya yang konkuren. Mari kita bahas. Menguraikan sebuah gaya menjadi dua buah gaya yang konkuren ini ada dua cara, yaitu secara grafis dan secara analitis. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, saya akan mencontohkan dan menjelaskan menguraikan sebuah gaya menjadi dua buah gaya yang konkuren secara analitis. Nah, saya memberikan rumus singkatnya langsung, rumus cepatnya langsung, yaitu dengan rumus sinus. Yaitu rumusnya A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Di mana A, B, C ini adalah panjang setiap sisi segitiga, sedangkan alfa, beta, dan gamma adalah sudut pada segitiga. Langsung saja kita ke contohnya. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui gaya P besarnya 10 kN akan dibagi menjadi dua gaya yang bergaris kerja I1 dan I2 seperti gambar di bawah ini. Hitunglah secara analitis besar dan arah gaya komponen P1 dan P2. Nah, ini contohnya. Ada sebuah gaya P, dia arahnya ke bawah ya, besarnya 10 kN. Kemudian dia itu terdapat dua garis kerja, yaitu I1 dan I2. Berupa tali ya, ini garis kerjanya. Kemudian kita langsung bahas saja. Pertama, kita salin lagi seperti ini ya. Ada gayanya, kemudian titik A dan B, dan besar sudutnya. Nah, karena di soal gaya ini akan dibagi menjadi dua gaya, kita bagi di sini. Gayanya menjadi dua buah gaya, yaitu P1 dan P2. Jadi gaya tegangan tali P1 dan P2. Begitu. Kenapa ini arahnya ke atas? Karena berlaku hukum Newton, F aksi sama dengan F reaksi. Ya. Nah, setelah kita menentukan P1, P2, karena secara analitis kita akan menggunakan rumus sinus, aturan sinus, maka kita akan menentukan sudut alfa, beta, dan gamma. Nah, seperti ini. Sudut alfanya saya anggapnya di sini ya. Kemudian sudut betanya dari sini ke sini, dan sudut gammanya dari sini ke sini. Nah, setelah itu, kan rumusnya seperti ini ya, aturan sinus. Jadi kita ubah rumusnya, yang tadi A per sin alfa, hanya saya ubah menjadi P. Jadi panjang dibagi dengan sudut di depannya. P ini kan sudut di depannya alfa ya. Kemudian P1 dibagi sudut di depannya, yaitu beta. Kemudian P2 dibagi sudut di depannya, yaitu gamma. Nah, jadi itulah aturan sinus. Jadi panjang dibagi dengan sudut di depannya. Sekali lagi, P ini dibagi sudut di depannya, yaitu sin alfa. P1 dibagi sudut di depannya, yaitu sin beta. Dan P2 dibagi sudut di depannya, yaitu sin gamma. Makanya didapat rumus seperti ini. Ya. Kemudian, kita kan belum tahu nilai alfa, beta, dan gamma. Nah, kita cari dulu beta, karena alfa ini nanti dicari dengan cara sudut pelurus, ya. Kita cari dulu beta. Beta ini nilainya didapat dari mana? Seperti ini. Beta itu kan dari sini ke sini ya. Nah, kita tahu di sini kan sudutnya 45 derajat. Dalam aturan sudut, sudut-sudut yang berseberangan nilainya sama. Jika di sini 45, maka dia di luarnya itu di sini berarti nilainya 45. Beta ini. Karena ini dengan ini berseberangan, nilainya sama, berarti yang di sini 45. Kemudian ditambah sudut ini. Ini kan berpenyiku ya. Besarnya 90. Jadi besar sudut beta itu 45 ditambah 90. Jadi besarnya 135 derajat.
Nah, 135 ini kan di kuadran kedua. Cara mencari sudutnya untuk memudahkan, berarti beta sama dengan 180 derajat dikurangi 135 derajat, sama dengan 45 derajat. Karena kan di kuadran 2 itu nilai sudutnya maksimal 180. Itu untuk mencari nilai beta. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita cari nilai besar sudut gamma. Ya, nah sudut gamma ini sama seperti sudut beta, karena ini dengan ini berseberangan, ya, maka nilai di sini itu dari sini ke sini aja ya, berarti nilainya 30 karena dia berseberangan, nilainya sama dan ininya penyiku, jadi 30 ditambah 90, hasilnya 120. Berapa besarnya sudut gamma asli? Nah, dia kan berada di kuadran 2 juga, berarti nilai maksimalnya 180. Jadi 180 dikurangi 120, maka nilai gammanya adalah 60. Nah, setelah nilai beta dan gamma diketahui, kita cari nilai alfanya, yaitu dengan sudut pelurus. Sudut pelurus itu jumlah sudut-sudut ini harus 180. Maka untuk mencari nilai alfa, kita tinggal mengurangi 180 dikurangi beta ditambah gamma. Seperti ini. 180 dikurangi beta ditambah gamma, hasilnya alfanya 75. Oke. Setelah semua sudutnya kita ketahui, kita mencari yang ditanyakan di soal, yaitu P1 dan P2. Jika kita ingin mencari P1, kita pakai persamaan yang ini dengan ini. Yang ini kita abaikan. Kita tutup, yang ini abaikan. Yang dipakai dua saja, yang ini dengan yang ini. Oke, seperti ini. Berarti yang dipakai yang ini dengan ini. Berarti P1 per sin beta sama dengan P per sin alpha. Saya posisinya ditukar ya. Sebenarnya sama aja, mau ini dulu, sama. Ya, karena di sini sama dengan. Oke, kan yang dicari P1, berarti sin B ini kita pindah ruaskan. Asalnya pembagian, dia pindah ruas jadi perkalian. Setelah itu barulah nilainya kita ubah. P besarnya berapa? 10 kN, masukkan. Kemudian sin alfa berarti sin 75, alfanya dikali sin beta. Sin beta itu sin 45. Itu 10-nya tetap, sin 75 0,97, sin 45 0,71, dioperasikan ya. Ini kali ini bagi ini. Hasilnya dapat 7,32 kN. Nah, P1-nya sudah dapat. Berarti kita lanjut mencari P2. P2, jika kita mencari P2, berarti kita pakai rumus yang ini dengan yang ini. Ya, jika mencari P2 kita pakai rumus yang ini dengan ini. Berarti P1-nya kita abaikan dulu. Ini. Ya, ganti P1 yang tadi dengan P2, kemudian sin beta kita ganti dengan sin gamma. Caranya sama persis dengan mencari P1 ya. Ini berarti kan sin gammanya pindah ruas, asalnya pembagian pindah ruas jadi perkalian. Setelah itu masukkan angkanya. P sin alpha sama ya seperti ini, 10 per sin 75 dikali sin gamma. Sin gammanya ini 60, sin 60. 10 per sin 75 0,97, kemudian sin 60 0,87. Nah, ini hasilnya 8,97 kN. Nah, inilah contoh untuk mencari cara analitis. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu menguraikan sebuah gaya menjadi dua buah gaya yang konkuren secara grafis. Namun nanti juga di akhir akan diajarkan juga cara analitis untuk contoh ini, untuk memastikan perhitungannya benar atau tidak. Oke, contohnya seperti ini. Ada sebuah gaya P di arahnya ke bawah ya, besarnya 6 kN, akan dibagi menjadi dua buah gaya, yaitu P1 dan P2.
kita belum tahu ya panjangnya ini benar atau tidak perumpamaan kita. Kemudian yaitu jaraknya dari titik A ke C ini jaraknya 8 meter. Kemudian A ke B ini udah jelas ya 3 meter, B ke C jaraknya 5 meter. Untuk skala yang digunakan, skala jaraknya satu kotak sama dengan 1 meter. Berarti kalau 3 meter ini berarti 3 kotak. Dan skala gayanya satu kotak sama dengan 1 kilonewton. Kalau di sini 6 kilonewton, berarti dia 6 kotak. Oke. Langkah yang pertama untuk secara grafis ini, kita buat dulu garis kerja. Jadi P1, P dan P2 ini kita perpanjang garis kerjanya seperti ini, ya, dengan garis putus-putus. Setelah kita membuat garis kerja, kita salin P ini ke samping kanan, seperti ini, dengan skala yang sama ya. Kemudian, setelah itu kita buat titik sembarang O, ini. Setelah kita buat titik sembarang O, kita sambungkan ujung atau pangkal P ini dengan titik O dan kita beri nama garis 1. Garis 1 ini kita pindahkan ke garis kerja, harus memotong P1 dan P. Dan dia harus sejajar. Jika sudutnya seperti ini, kalau dipindahkan juga harus seperti ini. Tidak boleh berubah sudutnya. Ya. Setelah itu, setelah kita membuat garis 1 dan menyalinnya ke sini, dia harus memotong P1 dan P ya, seperti ini. Kemudian kita membuat garis 2 dari ujung panah P ke titik O. Setelah ini, kita pindahkan garis 2 ini dan dia harus memotong garis P, P2 dan garis 1. Ya, dia harus memotong garis P, P2 dan garis 1. Setelah itu, kita jangan dulu gambar di sini karena kita nggak tahu kan tengah-tengahnya di mana. Nah, sebelum ke sini, kita sambungkan dulu perpotongan garis 1 dan P1 dengan perpotongan garis 2 dan P2. Jadi dari sini ke sini kita sambungkan. Itulah garis 3. Setelah ini barulah kita pindahkan ke sini. Nah, seperti itu ya. Setelah seperti ini, nah kita akan mendapat nilai P1 dan P2. P1 itu dari sini ke sini, dari pangkal sampai tengah. P2 dari tengah sampai ujung panah. Nah, inilah besarnya P1, P2. Kalau dikotakkan sekitar 3 lebih ya. Kalau P2-nya itu 2 lebih. Nah, biar pasti karena kita tidak pakai penggaris di sini pakainya kotak. Ya, kita pakai dengan cara analitis untuk mencari P1 dan P2. Yang pertama, kita statis momenkan di A untuk mencari nilai P2. Statis momen di A untuk mencari nilai P2. Oke, seperti kita tahu, momen itu adalah gaya dikali jarak. Jaraknya yang tegak lurus gaya. Karena P1 di titik A, maka dia nggak punya jarak. Jaraknya 0, makanya tidak dimasukkan di sini. Ya. Sekali lagi, statis momen di A ini untuk mencari P2. Momen itu gaya dikali dengan jarak. Jaraknya yang tegak lurus gaya. Ini juga ada jaraknya. Kenapa P1 tidak dimasukkan? P1 ini dia kan di titik A letaknya, tidak punya jarak, makanya nanti momennya 0. Itu ya. Oke, lanjut. Statis momen di A berarti kan P2 yang ini dikali dengan L. L itu total jaraknya ya. P2 dikali L, kemudian sama dengan P yang ini dikali dengan A. Setelah kita membuat rumus seperti ini, kita ganti. Ya, P2, kenapa L-nya gak ada? L-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Asalnya perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Oke, PA-nya tetap, L-nya pindah ruas. Dari kiri, asalnya perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Setelah dibuat rumus seperti ini, kita ganti nilai PA dan L-nya.
P-nya kan di soal 6 kN. 6, A-nya ini 3 meter, kemudian dibagi L. L itu total jarak 3 ditambah 5 sama dengan 8. Hasilnya ini 6 kali 3, 18 bagi 8, yaitu hasilnya 2,25 kN. Itu untuk P2. Gimana kalau kita ingin mencari P1? Jika kita ingin mencari P1, kita momenkan di C, ya. Nah, seperti ini. Jika kita momenkan di C, berarti P2 ini nggak masuk. Kenapa? Karena kan dia diam di titik C, nggak punya jarak, jaraknya 0. Jadi nanti momennya 0. Oke. Untuk mencari P1, kita momenkan di C, berarti kan P1 dikali L sama dengan P dikali B. Bukan dikali A lagi ya, karena kan kita momenkan di C, berarti jaraknya dari sini ke sini. Berarti jaraknya yang B, makanya di sini P kali B. Kemudian kita selesaikan rumusnya. P1 sama dengan P kali B-nya tetap, L-nya asalnya di kiri, dipindahkan ke kanan jadi pembagian. Asalnya perkalian jadi pembagian. Kemudian ganti angka-angkanya, P-nya 6 kN, B-nya ini 5 meter, dan L-nya total jaraknya 8, sama dengan 6 kali 5, 30, 30 bagi 8, hasilnya 3,75 kN. Yang ini tuh kan 3 kotak lebih ya, berarti 3,75 kN. Dan P2-nya 2 kotak lebih ini 2,25 kN. Nah, itulah cara menguraikan sebuah gaya menjadi dua buah gaya yang konkuren secara analitis dan grafis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.